Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Baik, di sini saya akan membawakan kajian ceramah tentang iman itu cerita keajaiban. Dan semoga dalam kajian ini kita semua bisa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran, mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Iman adalah sumber energi jiwa yang senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bergerak, menyepai kebaikan, kebenaran, dan keindahan dalam zaman kehidupan atau bergerak mencegah kejahatan, kebatilan, dan kerusakan di permukaan bumi. Iman adalah gelora yang memberikan inspirasi kepada pikiran-pikiran kita, maka lahirlah Bashira. Iman adalah cahaya yang menerangi dan melempangkan jiwa kita, maka lahirlah takwa. Iman adalah bakal yang pelajari di seluruh bagian tubuh kita, maka lahirlah harakah atau gerakan. Iman menerkamkan perasaan, menguatkan tekad, dan menggerakkan raga kita. Iman merubah individu menjadi baik, dan kebaikan individu menjalar dalam kehidupan masyarakat. Maka masyarakat menjadi erat dan dekat. Yang kaya di antara mereka menjadi dermawan, yang miskin menjadi iffah atau menjaga kehormatan dan harga diri. Yang berkuasa menjadi adil, yang ulama menjadi takwa, yang kuat menjadi penyayang, yang pintar menjadi rendah hati, yang bodoh menjadi pembelajar. Ibadah mereka menjadi sumber kesalehan dan kedamaian. Ilmu pengetahuan menjadi sumber kekuatan dan kemudahan. Kesenian menjadi sumber inspirasi dan semangat kehidupan. Jika Anda bertanya, mengapa Bilal dapat bertahan di bawah tekanan batu karang raksasa dengan terik matahari padang pasir yang membakar tubuh? Mengapa ia tadinya hanyalah seorang budak bisa berubah menjadi pembesar Islam? Lalu mengapa Abu Bakar yang lembut menjadi sangat keras dan tegar saat perang Riddah? Mengapa Ali bin Abu Talib mau memakai selimut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak di kasur beliau sangat dikepung menjelang hijrah? Jawaban semua pertanyaan itu ada di sini. Sejarah Islam sepanjang 15 abad ini mencatat kaum muslimah meraih kemenangan dalam berbagai peperangan, menciptakan kemakmuran dan keadilan. Tetapi sejarah juga menorehkan luka. Pasukan Tarta membantai 80 juta kaum muslimah. Pasukan Salib menguasai Al-Quddus selama 90 tahun. Surga Andalusia hilang
dari genggaman kaum muslimah dan direbut kembali oleh kaum salib. Abul Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadwi mengatakan, saat kejayaan adalah saat iman dan saat keruntuhan adalah saat kehilangan imam. Sebagaimana imam menciptakan keajaiban di alam jiwa, seperti kita juga ia menulis cerita keajaiban di alam kenyataan. Gelora jiwa pun menjelma menjadi presentasi-presentasi sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepada cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaan berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikian kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik dan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Sekarang ketika kita berbicara tentang proyek kebangkitan Islam, kita bertemu lagi dengan aksioma ini, saat kejayaan adalah saat iman. Imam Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, orang-orang yang bekerja atau mengajak untuk membangun umat, mendidik bangsa, memperjuangkan dan mewujudkan misi dan nilai-nilai dalam kehidupan haruslah mempunyai kekuatan jiwa yang dahsyat yang menjawabkan dalam beberapa hal tekad baja yang tak bersentuh oleh kelemahan, kesetiaan abadi yang tak terjemah oleh penyimpanan dan pengkhianatan, pengorbanan mahal yang tidak terhalang oleh keserakaan atau kebakalan, pengetahuan dan keyakinan, dan juga penghargaan terhadap konsep perjuangan lain yang dapat menghindarkan dari kesalahan, penyimpangan, tawar-menawar atau tertipu dengan konsep yang lain. Keempat hal tersebut sesungguhnya merupakan pekerjaan-pekerjaan khusus jiwa, hanya atau pilar-pilar dasar itu, dan hanya di atas kekuatan spiritual yang dahsyat itu sajalah umat yang sedang terdidik dan bangsa yang kokoh terbentuk. Inilah sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh makhluknya, dan tidak akan ada penggantinya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ra'd ayat 11. Jelas sudah apa yang dibutuhkan gerakan kebangkitan umat saat itu adalah mempertemukan umat dengan sumber energi spiritual mereka. Iman, itulah persoalan kita, bahwa ada banyak kabut yang menyelimuti pemahaman kita mengajarkan hakikat iman. Kesalahan atau kedangkalan dan pemahaman tentang iman memberikan inspirasi dan pikiran, tidak menerangi jiwa, tidak melahirkan tekad, dan tidak juga menggerakkan raga kita untuk bekerja menyampaikan kebenaran, kebaikan, dan keindahan dalam taman hidup kita, karena tidak ada keajaiban di alam jiwa dan tidak ada kerangkai keajaiban itu dalam diri. Demikian kajian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.